warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di podcast BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solo. Bersama saya Asfurina, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solo. Di podcast kali ini kita akan membahas segala hal tentang program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Dan kali ini kita akan membahas tentang cerita sukses pengumpulan iuran JKN. Dan episode kali ini spesial karena ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun BPJS Kesehatan ke-54. Karena ini adalah podcast spesial, maka hari ini kita juga mengundang bintang tamu yang spesial, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo, Ibu Dr. Nurse Elvi Rosanti, Eskep Mkes. Selamat datang Ibu di podcast kami pada hari ini. Terima kasih Bu Baby atas undangan untuk podcast hari ini. Salam untuk Sobat JKN semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, boleh saya panggil dengan Ibu Opet saja Ibu Ya. supaya kita lebih enak nanti ngobrolnya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol dikit ya Bu tentang jaminan kesehatan di Kota Solo dan tantangannya dalam pembayaran iuran. Barangkali boleh Ibu cerita sedikit gimana sih sejarah singkatnya untuk JKN khususnya di Kota Solo ini? Silakan Bu. Terima kasih Bu Baby. Kita cerita sedikit nih ya tentang sejarah JKN di Kota Solo. Sebelum kita bicara sejarah, tentu kita bicara dulu tentang cita-citanya pemerintah Kota Solo yang termuat dalam visi pemerintah Kota Solo, yaitu mewujudkan Kota Solo yang diberkahi melalui pengembangan sektor perdagangan dan pelayanan jasa yang modern. Nah, juga ini dikembangkan dalam misinya Kota Solo itu, pemerintah Kota Solo itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Berkaitan dengan kesehatan, kita di sini misinya itu dikembangkan dalam peningkatan kapasitas dan kualitas SDM kesehatan, kemudian perluasan akses ke pelayanan kesehatan dan peningkatan sistem pelayanan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan masyarakat. Nah, disinilah ceritanya yang berkaitan dengan JKN, yaitu dalam bidang kesehatan, penguatan sistem pelayanan kesehatan masyarakat dan jaminan kesehatan masyarakat. Kemudian, bagaimana sejarahnya? Sesuai dengan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2017 tentang optimalisasi pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan nasional dan poin 3, menginstruksikan gubernur, bupati, wali kota untuk mendaftarkan seluruh penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional yang akhir artinya itu adalah Universal Health Coverage ini yang dilaksanakan tanggal 1 Januari 2019 ya. Nah, menanggapi hal tersebut, maka Pemko Kota Solo dan BPJS Kesehatan Cabang Solo melakukan perjanjian kerjasama sehingga Kota Solo menjadi UHC 100% pada Desember 2018. Alhamdulillah, ternyata Kota Solo sudah UHC 100% sejak tahun 2018. Dan alhamdulillah juga pada tahun 2022 ini masih bisa dipertahankan. Nah, komitmen ini juga diteruskan oleh pemerintah Kota Solo. Hal ini ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Solo dengan membentuk SK Wako 18845/122/2022 tentang penetapan tupoksi OPD terkait dengan jasa jaminan kesehatan nasional. Itu melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, kemudian Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan sendiri. Itu sejarah mungkin Bu Baby, bagaimana perjalanan JKN di Kota Solo sejak tahun 2018 sampai 2022 ini. Ya. Kalau kita lihat sekarang itu posisinya jadi kira-kira 28 ribuan ya Bu Ya. untuk penduduk Kota Solo yang ditanggung oleh Pemda nih dari 76 ribuan total penduduk yang ada di Kota Solo. Kira-kira Bu, kita kan melihat nih, dan kita kan cerita dari kepesertaannya. Tentu dari Dinas Kesehatan harus menganggarkan iurannya nih di pemerintah Kota Solo. Nah, apalagi kita ngelihat 3 tahun terakhir ini pandemi COVID ini kan pengaruhnya cukup besar ke pemerintah daerah, tidak hanya di Kota Solo barangkali. Nah, gimana sih Bu di Kota Solo tantangannya, perjuangan Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa UHC ini tetap terjaga di Kota Solo? Mengenai tantangan dan perjuangan Dinas Kesehatan untuk mempertahankan masyarakat Kota Solo dalam taraf UHC,
itu sebetulnya tidak terlepas dari dukungan Pemda kita sendiri. Pemda kita itu telah memastikan bahwa ketersediaan anggaran untuk masyarakat Kota Solok ini sudah dipastikan ada. Ya, dipastikan ada. Kenapa? Sesuai dengan misinya Pemda tadi, bahwa masyarakat Kota Solok itu terjamin kesehatannya, dan sudah dibuktikan juga dengan UHC-nya yang 100% itu. Jadi pada saat anggaran itu ditetapkan, maka tidak boleh digeser lagi, bahwa benar-benar ini anggaran kita plotkan untuk masyarakat, jadi, untuk jaminan kesehatan. Prioritas ya Bu ya, prioritas. Ya. Itu mungkin untuk mengenai anggaran dari Pemdanya. Kemudian dari Dinas Kesehatannya sendiri tentu menganggarkan di dalam DPA SKPD kami sebagai Dinas Kesehatannya. Dan walaupun itu angkanya besar, tapi demi kesehatan masyarakat kita, itu menjadi prioritas bagi Dinas Kesehatan. Dan tentunya ketika menganggarkan, nah itu juga kita di dalam rencana kerjanya kan ada termin pembayarannya ya Bu ya, dan kita juga alhamdulillah untuk Kota Solok selalu membayarkan tepat waktu. Nah tentunya ini tepat waktu ini juga butuh komitmen ya Bu dari Dinas Kesehatan mewakili pemerintah Kota Solok untuk memastikan bahwa pembayarannya dilakukan tepat waktu. Bu Opet, kita kan setiap bulan tuh menyampaikan tuh surat tagihan ke Dinas Kesehatan Kota Solok untuk pembayaran iuran kita. Seperti apa sih Bu prosesnya di Dinas Kesehatan memastikan bahwa nanti pembayarannya sudah sesuai dengan ketentuan Bu? Ya, ya Bu Bibi. Jadi pada saat BPJS Kesehatan memberikan surat penagihan ya, kita kirimin surat tagihan ya Ibu kan ke Dinas Kesehatan, maka Dinas Kesehatan akan melakukan rekonsiliasi dulu. Dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Kemudian Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil melakukan pairing data. Apakah data ini sudah benar atau sudah valid? Nah, setelah dipastikan sehingga tidak terjadi nanti kesalahan dalam pembayaran anggaran. Nah, setelah dilakukan pairing, baru kita balas ke BPJS Kesehatan dan kita bayarkan sesuai dengan permintaan dari BPJS Kesehatan. Kita kan ketika surat tagihan sudah kita kirimkan, tapi kita kan juga ada rekonsiliasi data ya Bu ya setiap bulan. Jadi tadi kok Ibu cerita tentang Dinas Kependudukan Catatan Sipil, kita juga ada, biasanya kita lakukan rutin, ada dengan Dinas Sosial, dengan Dinas Kesehatan. Nah kita rekonsiliasi data setiap bulannya. Tentunya kita berharap nanti Pemda berharap nanti itu bisa memastikan bahwa data yang diberikan benar-benar valid dan memang memastikan yang menerima itu adalah memang yang benar-benar berhak ya Bu ya. Jadi kalau misalnya lihat proses yang selama ini, berarti insya Allah nggak ada kendala ya Bu. Kita insya Allah tidak ada kendala. Koordinasinya dengan Dinas Kesehatan Kota Solok juga kita terus-terusan kita optimalkan, dan tentu kita berharap nanti program JKN KIS di Kota Solok terus bisa sukses ya Bu dan optimal. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira untuk kesinambungan nih program JKN KIS ke depannya khususnya di Kota Solok, dari Ibu sendiri dan Dinas Kesehatan Kota Solok, kira-kira support apa ya Bu yang dibutuhkan dari pemerintah pusat, atau ada masukan-masukan terkait untuk kita lebih mensukseskan program JKN KIS ini Bu? Ya, untuk mensukseskan program JKN KIS ininya berkaitan, tentu kita berhubungan dengan data dan berhubungan dengan jumlah masyarakat kita yang butuh bantuan, yang butuh jaminan kesehatan ini. Dan tentunya support dari Pemdanya bagaimana. Pemda bisa mensupport masyarakatnya untuk terjamin kesehatannya, tentu berkaitan dengan anggaran. Ya, berkaitan dengan anggaran. Nah, berapa banyak masyarakat yang terjamin ini adalah berdasarkan besaran anggaran yang tersedia di pemerintah kita. Besaran anggaran ini juga berkaitan dengan jumlah masyarakat yang ada di data Dinas Sosial. Yang sekarang dikatakan adalah data DTKS. Data DTKS sekarang itu bahwa masyarakat kita yang butuh bantuan adalah sebanyak 33.000. 33.000 penduduk Kota Solok masuk ke DTKS masuk ke data DTKS. Sementara pada saat ini yang bisa terjamin adalah sebanyak 15.061. Ya, jadi hampir 50%
yang belum lebih dari 50% yang belum terjamin dari JKSS lah misalnya. JKSS kita ya. Nah, untuk itu harapannya kepada pemerintah pusat berdasarkan data dari Dinas Sosial bahwa ada 33.000 penduduk Kota Solok yang berhak mendapatkan bantuan. Masuk dalam DTKS kan? Masuk ke DTKS. Ya. Jadi kita harapkan kepada pemerintah pusat nantinya berkaitan dengan keterbatasan anggaran di Pemko-nya sendiri, maka diharapkan nanti pemerintah pusat memasukkan kepada dalam PBI JK, sehingga warga Kota Solok yang belum masuk ke DTKS tetapi belum masuk ke data DTKS tetapi dia butuh bantuan, maka bisa dijamin di JKSS. Ya. Jadi DTKS ini kita geser semuanya ke PBIJK ya Bu ya. Jadi yang di luar DTKS saja yang nantinya ditanggung oleh pemerintah Kota Solok. Tentu ini butuh koordinasi yang khusus Bu dengan Dinas Sosial tentunya ya Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Opet untuk sharingnya, diskusi kita hari ini. Barangkali Ibu ada closing statement untuk diskusi kita terkait dengan pengumpulan iuran JKN khususnya untuk BPPU dan BPPMT-nya Bu. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, kesehatan adalah hal yang penting yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Ya, Pemko melalui Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, kemudian Dinas Sosial adalah orang-orang yang memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan. BPJS adalah pihak yang menjamin kesehatan di Kota Solok ini, dan tentunya yang paling penting adalah peran masyarakatnya sendiri. Masyarakat harus sadar bahwa kesehatan itu penting. Maka untuk itu kenali apa yang dibutuhkan, kemudian penuhi semua persyaratan untuk bisa terjamin dalam JKN BPJS. Karena apa? BPJS juga tidak akan bisa memberikan jaminan kepada masyarakat kalau masyarakatnya tidak terdaftar. Jadi daftarkan ke BPJS dan tentu dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh BPJS. Dan juga mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Namun demikian, jika sakit, kenali penyakitnya segera dan segera mencari pelayanan kesehatan. Dan juga tidak lupa kita sampaikan selamat ulang tahun untuk BPJS yang ke-54. Semoga semakin cantik dalam pelayanan, semakin tekun dalam pekerjaan, dan semakin sukses ke depannya. Terima kasih Bu. Ucapannya ini semakin cantik dalam pelayanan tuh menjadi poin ya. Ya. Karena beda deh, ada cantik dalam pelayanan. Gimana? Ternyata keren ya perjuangan Dinas Kesehatan Kota Solok untuk proses penganggaran dan juga pembayaran iuran JKN. Dan tentunya kita berharap dengan komitmen yang luar biasa ini, nanti insya Allah masyarakat Kota Solok akan lebih sehat dan juga sejahtera. Untuk informasi lebih banyak terkait program JKN, Anda bisa mengakses media sosial BPJS Kesehatan dan juga YouTube channel BPJS Kesehatan. Dan jangan lupa untuk memastikan kepesertaan JKN Anda selalu aktif agar tidak terkendala dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Saatnya saya, Asfurina, undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast BPJS Kesehatan Kantor Cabang Solok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam inisiatif.